Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat 3 sampai 10 dengan tema yang diberikan kepada saya, bertobatlah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari ayat yang ketiga ya, sampai ayat yang kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dan dari situ dan menggantung diri. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya Yudas ini dipilih? Menurut catatan daripada Lukas, bahwa Yesus memanggil ke-12 rasul, di mana dia memilih 12 rasul itu dan salah satu adalah Yudas Iskariot. Tentu waktu Yesus memilih, Yesus berdoa ya. Yesus bukan tidak berdoa, dia berdoa. Dikatakan bahwa oleh Markus, naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon. Nama Simon yang pertama nanti kita akan lihat kenapa nama Simon yang pertama disebut dan nanti terakhir disebut di sana yaitu Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi ada dua orang yang coba kita lihat dalam renungan kita pada pagi hari ini, satu Simon, satu Yudas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membawa kita dulu untuk bisa melihat bahwa tanggal 8 sampai 9 dan kita pada hari ini sebenarnya ada di tanggal 10 Nisan menurut kalender orang Yahudi. Di mana Yesus memasuki Yerusalem, nanti dia dieluk-elukan pada hari ini. Jadi Yesus itu dia dari Betsaida, dia pergi ke rumah Simon di tanggal 8 dan tanggal 9, tanggal hari ini tanggal 10 dia akan masuk di ke Yerusalem. Di sana ada peta, saya kasih peta di sana. Jadi kira-kira 3 kiloan lebih ya. Jadi kalau jalan kaki mungkin sekitar setengah jam begitu ya. Nah, dia akan masuk di sana dan mereka mengeluk-elukan Yesus. Mereka menyambut dia. Mereka melemparkan baju mereka, kain untuk sebagai alas, kalau sekarang dibilang karpet merah. Jadi kalau di gereja Katolik hari ini mereka ikut kalender gereja, mereka itu biasanya bawa palem atau dari gereja bawa pulang, bawa palem taruh di rumahnya, dikasih palem di rumah. Biasanya begitu kalau gereja Katolik. Nah, cuma firman Tuhan kita khotbah pada hari ini, renungannya pada hari ini sudah lebih cepat daripada peristiwa hari kejadiannya ya. Tidak apa-apa. Namun apa yang coba digambarkan di sini, kedatangan Yesus pada hari itu sudah mulai mengawali di mana dia akan masuk dalam proses penderitaan ya. Yesus disambut, namun kita akan melihat pada ujungnya di manakah semua orang menyambut itu. Kemudian pada tanggal 11 Nisan atau besok kira-kira, besok Yesus akan
berjalan dan dia akan melihat ada pohon ara, ya. Kalau tidak salah ini sudah dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu. Dia cari buah di sana. Dikatakan oleh Injil dikatakan belum musim berbuah. Sebenarnya bukan belum musim berbuah. Jadi pohon ara itu yang Yesus datang ke sana adalah daun-daunnya rimbun, memang sudah waktunya berbuah. Dan Yesus tunggu datang ke situ, sebenarnya Yesus mau lihat buah pertama dari bunga yang pertama itu untuk dia cari di situ. Nyatanya apa yang harusnya dia dapat, dia tidak menemukan buah itu. Jadi buah sulung yang Yesus harapkan dari pohon ara itu dia tidak temukan. Maka dia kutuk. Ya, jadi bukan berarti tidak ada musim buah ya, bukan itu maksudnya. Nanti kita kalau orang lain dengar, orang bisa bilang orang Kristen nih Alkitabnya keliru begitu ya. Firman Tuhannya salah gitu ya. Nanti bertentangan dengan dengan iklim atau dengan musim buah-buahan ya. Nah, kemudian di tanggal 11 itu Yesus pergi ke Bait Allah. Jadi Yesus pergi ke Bait Allah. Nah, kita perlu lihat dulu bahwa di bagian sebelah kiri sini, ini bagian tempat di mana orang-orang kafir boleh datang di sini, ya, boleh datang di sini. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah ke sana ya, ini Bait Allah yang ada ini Bait Allah yang dibangun Herodes ya, jadi sudah lebih besar daripada desain yang awal ya. Nah, ada aturan di sini bangsa kafir yang tidak percaya Tuhan boleh datang ke sini. Dan ada batas di mana orang-orang itu tidak boleh masuk. Kalau masuk bisa dihukum ya, bisa dihukum. Jadi hukumnya sangat ketat. Sebenarnya orang Yahudi ini sangat tahu, sangat sadar bahwa hukum dan peraturan itu begitu ketat pada waktu itu. Anehnya mereka menjadikan tempat ini menjadi tempat manipulasi, tempat jualan-jualan, tempat di mana mereka bertransaksi. Sehingga ada bukti-bukti dalam penggalian arkeolog, para imam itu bahkan punya kolam sendiri, semacam kolam renang sendiri. Orang Yahudi, para imam biasanya sebelum masuk Bait Allah kan harus nyucikan diri kan, harus mandi mereka kan supaya mereka masuk itu suci. Orang Yahudi pada zaman itu ditemukan banyak para imam punya kolam-kolam sendiri. Itu menunjukkan mereka kaya ya. Nah, sekarang tempat ini menjadi tempat dagang. Dan Yesus melakukan di sana dia menyucikan bait suci. Jadi kita lihat ya, Yesus masuk, disambut begitu meriah. Yesus mengutuk pohon ara, kemudian sekarang Yesus menyucikan Bait Allah. Jadi Bapak Ibu, ini suatu peristiwa yang sangat viral. Dan begitu kejadian ini begitu ramai pasti ya. Dan saya pikir lebih ramai daripada pemilu di Indonesia ya. Pokoknya yang dibuat oleh Yesus ini tidak main-main. Nah, setelah tanggal 11, tanggal 12 Nisan itu, Petrus melihat bahwa pohon ara yang dikutuk itu sudah kering. Jadi pohon ara yang terkutuk ini memberikan gambaran tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang katanya mengikut Tuhan, namun sesungguhnya tidak demikian. Mereka tidak berikan tempat kepada siapa? Termasuk kepada orang kafir yang mungkin saja menjadi percaya kepada Allah Israel, tidak juga dapat tempat. Kenapa? Karena tempat harusnya orang datang untuk bisa mendengar Taurat, sudah dijadikan tempat orang dagang. Maka kalau tema ini tema bertobat, memang pertanyaannya adalah apakah benar kita adalah orang-orang yang bertobat?
sebagai satu persekutuan, apakah benar kita orang yang bertobat? Apakah Yesus menemukan buah dalam gereja kita? Dan tanggal 13 kita akan menemukan di sana di mana Yesus dia akan di rumah Simon, dia akan dibasuh oleh perempuan itu. Dan dalam peristiwa ini, di sana Yudas berkata bahwa bukankah lebih baik kalau minyak ini dijual dan dibagi kepada orang miskin. Injil Lukas mencatat lebih awal. Matius dan Yohanes mencatatnya agak sedikit mundur. Lukas mencatat bahwa dalam periode inilah kemudian Yudas itu pergi kemana? Dia pergi ke rumah imam. Dia pergi ke istana karena dia mau jual Yesus. Menurut Lukas, setelah diperistiwa di rumah di Betania itu, Yudas ini sudah dirasuk setan. Yudas ini Bapak Ibu, saya baca Yudas cari tahu tentang dia. Yudas ini misterius loh. Hampir nggak ketahuan. Hanya Yesus aja yang tahu. Kita mungkin bisa dikenal orang sebagai orang yang baik. Tapi Yesus begitu mengenal siapa kita sejatinya. Orang lain tidak bisa mengenal kita. Tapi Yesus mengenal kita. Ada dua rumah. Satu rumahnya Simon, tempat di mana mereka bersekutu, saling melayani, saling mengasihi, ada ibadah, ada penyembahan. Di rumah ibadahnya gimana? Dicatat pada hari Rabu itu, di rumah di istana Kayafas, mereka lagi gelisah. Di sini gelisah, mereka lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Karena bagaimana cara membunuh Yesus. Sudah bisa dibayangkan bahwa peristiwa Yesus menyucikan bait Allah ini begitu mengganggu sehingga mereka mencari bagaimana caranya supaya Yesus dibunuh. Kemudian datanglah siapa? Datanglah Yudas. Dia tinggalkan rumah di Betania, dia pergi ke rumah imam Kayafas, ke istana Kaisar. Pada hari itu, di sanalah menurut Lukas, Yudas itu sudah dirasuk oleh setan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini 30 keping perak. Ini lebih rendah harganya daripada harga seorang budak Bapak Ibu. Kalau 30 keping perak mungkin sekarang ini $20. Masih lebih mahal orang ikut tes Google level 2 bayar $25. Kita tidak habis pikir bagaimana Yudas itu bisa seperti itu. Ada yang bisa bayangkan? Kok bisa ya Yudas seperti itu? Bahkan kita tidak bisa menemukan ada orang yang bisa kita samakan dengan Yudas kira-kira. Bapak Ibu, kalau ada tetangga, saudara, keluarga, teman, atau orang yang dalam gereja ini kita anggap jahat, kita tidak bisa berkata lebih jahat dari Yudas. Apa yang kurang? Pelayanan, dipilih Yesus, pelayanan barang-barang, usir setan juga dia. Dia berkhotbah juga.
PI. Dapat kepercayaan juga kan, dia bendahara. Pemegang uang kas. Saya yakin dan percaya, dia dipercaya loh. Tidak mungkin dia dipercaya kalau dia tidak dijadikan benda, kalau dia tidak dipercaya kemudian dikasih kepercayaan jadi bendahara. Dia punya kesempatan yang diberikan yang luar biasa. Yudas kalau akhir hidup ceritanya lain, dia salah satu pengkhotbah terbesar di abad pertama. Tapi dia mengkhianati. Nah, ini gambaran tentang diperkirakan ruang mereka duduk dalam perjamuan malam itu. Dan sebelum perjamuan itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya. Jadi sebelum itu, nah di sini Yohanes Pembaptis, di sini Yesus, di sini Yudas, dan di sini Petrus. Dan ini sesuai dengan peristiwa hari kalender Ibrani ya. Ini di hari Kamis. Mereka mau perjamuan di situ. Kemudian dikatakan bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat gelisah, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia gelisah sekali. Yesus bergumul. Karena apa? Karena ada satu orang yang akan menyerahkan dia. Dan ini peringatan demi peringatan kepada Yudas. Kita tidak bisa bilang, oh saya tidak pernah ditegur, oh saya tidak pernah dinasihati, oh saya tidak pernah dengar khotbah. Tidak Bapak Ibu. Ini bagian-bagian daripada peringatan kepada Yudas. Yesus memberikan peringatan. Ingat kisah Kain dan Habel? Kan dibilang oleh Tuhan kepada Kain, Kain. Si jahat sudah ngintip dari pintu. Dia akan masuk. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan juga bilang, tidakkah engkau bersuka cita kalau engkau berbuat baik? Ada peringatan. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksud. Seorang di antara murid Yesus itu, murid yang dikasih, bersandar dekat kepalanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon kasih sinyal, tolong tanyakan. Kemudian Yesus bilang, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Yesus kasih tanda lagi kan. Yesus memberikan roti. Ya, Yesus memberikan roti. Kemudian Petrus itu kan kasih sinyal, tanya. Jadi Yesus bilang, kepada orang yang aku berikan roti, murid-murid gelisah. Anehnya Yudas ini tidak. Murid-murid mulai bertanya, apakah aku Tuhan? Bukan aku Tuhan. Semua gelisah. Murid-murid sedih. Ya. Yesus sangat sedih, dicatat oleh Yohanes mencatat Yesus sangat sedih, Matius mencatat murid-murid sedih pada waktu itu. Jadi Yohanes mencatat Yesus sedih,
Matius mencatat murid-murid sedih. Belakangan supaya tidak ketahuan baru Yudas bertanya, bukan aku kan Tuhan? Yesus berkata, engkau sudah mengatakannya. Waduh, itu ngeri ya, itu dialog-dialog yang ngeri sebenarnya. Situasi yang mengerikan. Peringatan demi peringatan, bukan tanpa peringatan. Kemudian Yesus memberikan tanda lagi ya, bahwa dia yang mencelupkan ke pingganku. Ada wadah di mana mereka bisa bersama-sama mencelupkan sesuatu di situ. Dan itu adalah tanda persekutuan, tanda kasih, tanda persaudaraan. Tapi ada sesuatu yang mengerikan yang dicatat di sana. Yudas kok bisa-bisanya dia masukkan tangannya ke pinggannya Yesus itu. Kalau ada orang yang lebih tinggi jabatannya, posisinya, dia memberikan makan dari tempatnya kepada kita, itu kita terima tentunya. Tapi kalau tangan kita yang dijulurkan ke mangkoknya, Bapak Ibu bisa bayangkan. Orang seperti apa orang ini? Begitu berani. Tempat wadah Yesus, dia masukkan tangannya ke sana. Yesus kasih tanda sebelum itu terjadi. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kemudian pada waktu Yudas datang, di malam-malam itu, Yesus masih berdoa ya. Yesus berdoa, di waktu mereka ada di Getsemani, Yudas ini sudah kasih tahu kepada orang Yahudi, kepada imam dan pasukan-pasukannya tempat di mana mereka lagi kumpul. Datang ke sana dan dikatakan bahwa Yesus dalam pergumulan dia berdoa, dia mencucurkan keringatnya dengan darah. Jadi bisa dipastikan pada waktu Yudas peluk Yesus, nempel darah di pipinya. Yesus katakan, hai teman, untuk itukah engkau datang? Kata heteros ini, kata teman ini hanya digunakan kepada Yudas. Kepada murid-murid yang lain selalu dipakai istilah doulos, hamba. Kepada Yudas dibilang teman. Saya tidak begitu perhatikan anggur, botol anggur, mungkin di rumah kalau ada anggur atau wine begitu yang kita punya koleksi, coba nanti perhatikan. Di dalam logos itu biasanya ada istilah bersenang-senanglah. Kalimat yang Yesus katakan, hai teman, untuk itulah engkau datang, mirip. Maksudnya adalah untuk itukah engkau datang, bersenanglah dengan yang kamu lakukan. Bapak Ibu, ini kalimat yang begitu mengerikan. Ini bukan kalimat yang sedap didengar.
Kemudian dicatat bahwa pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Sekarang dia datang dan dia mengembalikan uang itu. Poinnya kan dia bukan cari uang sebenarnya. Dan kalau uang dia cari, betapa rendahnya juga Yudas ini. Makin tambah rendah. Karena uang segitu dia kejar. Jadi benar-benar mau menunjukkan bahwa Yudas ini tidak bisa, tidak lihat. Kalau ada uang 25 perak. Di Jakarta itu Bapak Ibu kalau lihat dulu ya, sekarang sudah enggak ya. Orang kan naik bus, apalagi bus 1 juta umat. Dulu saya dengan Bu Julita naik itu kami bus 1 juta umat. Dan banyak orang naik bus 1 juta umat itu. Jadi kondektur itu kalau hitung duit, dia hitung duit, dia udah bosan hitung duit karena banyak recehnya itu. 25, 50 dia buang. Itu sebabnya di setiap di setiap halte itu pasti ada koin-koin yang sudah digilas-gilas sama mobil sampai tertanam di aspal. Pengemis sekalipun dia akan buang kalau Bapak Ibu kasih hanya 500.000 perak koin tuh. Yudas tidak. Dia menyenangi uang. Tapi kenapa dia buang uang ini? Karena ada satu penyesalan. Dia tidak berhasil, dia gagal. Dan kata penyesalan, antara kata menyesalnya Yudas dan menyesalnya Petrus berbeda. Istilah yang dipakai kepada Yudas dan kepada Petrus beda. Yudas menyesal, tapi Petrus merasa kepahitan yang luar biasa pada waktu dia sadar bahwa ternyata dia sudah menyangkal itu. Pahit sekali. Begitu pahit hatinya. Tapi Yudas berbeda. Sebenarnya satu slide terakhir. Bapak Ibu mungkin pernah dengar satu drama yang dibuat pada abad pertengahan. Itu drama Oberammergau. Pada waktu ada wabah di Eropa, mereka bingung untuk bagaimana supaya berhenti wabah itu. Maka mereka kemudian semacam bersumpah, mereka mau melakukan peringatan terhadap karya perjalanan penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus. Menderita sampai disalibkan. Pada waktu itu dilakukan, wabah itu berhenti. Tapi ada sesuatu menarik di sana. Di dalam Oberammergau atau disebut dengan Passion Play, itu ada pada bagian ceruk tertentu, orangnya kosong. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada orang, bahkan orang yang seperti yang namanya Benedict. Ada seorang jenderal namanya Benedict yang dianggap pengkhianat, tidak mau bermain. Jadi bagian peragaan drama itu, waktu istilahnya Yudas yang harus masuk, itu kosong. Tidak ada yang mau isi. Jadi ada pengkhianat tapi aktornya tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau.
Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Firman Tuhan sering kita dengar dan Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Kita jangan menjadi orang yang mau bahkan bermain drama sekalipun kalau mau ada kesempatan main drama. Di dunia ini hanya ada satu orang yang waktu bunuh diri, ini sudah survei Bapak Ibu ya di dunia, hanya ada satu orang yang bunuh dirinya itu isi perutnya keluar, itu hanya Yudas. Ada banyak analisa, ada yang bilang pada waktu dia diturunkan, dia jatuh tertelungkup, mungkin kena sesuatu perutnya sehingga isi perutnya keluar. Menurut para teolog, isi perutnya itu melambangkan seluruh keinginan daging dan dosa-dosanya yang dia buat selama dia berjalan bersama. Waktu dia ikut Yesus, dia diam-diam. Itu sebabnya dalam pelayanan gereja, setiap pagi kan sebelum dimulai selalu ada bilang situ konseling ya. Ada jam konseling, jam 10 sampai jam 11 kalau tidak salah ya. Nah, kita mau selesaikan sendiri Bapak Ibu? Tidak bisa. Kita harus datang kepada Tuhan.